Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semuanya di channel Jejak Profesor. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan seluruh urusannya. Baik, sahabat JP Channel, kita akan bahas mengenai topik yang beberapa saat ini masih menjadi kontroversi di tengah kalangan akademisi. Ada beberapa tulisan yang yang membahas mengenai kritik terhadap penulisan gelar sertifikasi di belakang nama, dan ini menuai pro dan kontra Ada beberapa yang setuju dan ada beberapa yang tidak setuju. Baik, kita akan lihat bagaimana persoalan ini dalam bingkai regulasi, kemudian juga persoalan etis. Kalau saya melihat bahwa persoalan pemberian gelar sertifikasi di belakang nama itu bukan masuk dalam ranah tindak pidana, tetapi lebih kepada persoalan etis. Itu sebetulnya tidak etis karena menyejajarkan dengan gelar akademik dan juga gelar profesi, tetapi tidak masuk itu pada perkara-perkara tindak pidana Baik, sahabat JP Channel, kita masuk ke fenomena yang mungkin perlu membutuhkan kajian yang lebih dalam Kita akan lihat realitasnya dulu maraknya pencantuman akronim sertifikasi sebagai seolah-olah tanda kutip ini gelar, sehingga ada sebagian tulisan yang menjelaskan atau yang mengatakan atau yang menuliskan ini menciptakan normalisasi yang menimbulkan kesan status akademik. Maka kita akan lihat bahwa pernyataan ini itu menimbulkan satu pertanyaan bagaimana secara akademik secara hukum dan juga etika profesional untuk menjawab persoalan ini. Dan prinsip dasar kritik akademik, kalau kita akan membuat satu kritikan maka kita harus melihat pada sisi ada 4 ini yang perlu kita pahami mengenai prinsip dasarnya. Jadi yang kita harus pahami yang pertama adalah pemisahan antara opini dari norma memastikan perbedaan yang jelas antara pendapat pribadi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau yang beredar saat ini yaitu masih lebih merupakan opini saja, karena itu perlu dicek atau ditelah lagi regulasi yang terkait masalah itu Kemudian yang kedua, presisi regulasi. Jadi harus mengutip aturan yang relevan dan juga tepat konteksnya dan juga selain kita sebutkan aturannya, regulasinya di undang-undang nomor berapa, pasal berapa, jangan kita melakukan interpretasi yang menyimpang atau terlalu berlebih-lebihan terhadap regulasi yang ada agar kita precise terhadap regulasi, maka kita hindari interpretasi yang berlebihan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, konteks profesional. Kita harus melihat menilai perbedaan antara konteks sosial akademik kemudian dengan praktek profesional ini harus kita bedakan Kemudian yang keempat adalah proporsionalitas. Itu menghindari generalisasi yang berlebihan dalam menilai fenomena. Jadi kita nggak boleh melakukan generalisir padahal tidak semuanya seperti itu tidak semuanya seperti itu. Mari kita lihat kritik yang pertama. Kalau saya lihat dari tulisan yang ada itu adalah dia menggunakan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu tidak proporsional memang konteks hukum yang ditulis di dalam tulisan yang ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 memang itu mengatur tentang gelar akademik gelar vokasi dan juga profesi.
ya, diatur secara tegas. Tetapi harus ada perbedaan yang penting, ya, pembedaan yang penting antara misrepresentation akademik, ya, kesalahan dalam hal ini gelar akademik, kesalahan dalam hal ini gelar profesi, ya. Kemudian juga ini yang merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen resmi. Ya, ini harus dibedakan ya antara tiga hal ini. Sehingga masalah utamanya bahwa tidak semua ya penyalahgunaan nama atau sertifikasi ya itu langsung masuk pada ranah pidana. Sehingga kalau kita baca itu ya kesannya itu terlalu menakut-nakuti publik ya tanpa penjelasan secara lebih spesifik ya jenis pelanggarannya apa yang berkaitan dengan penggunaan gelar ya gelar dalam tanda kutip ya yang menyamakan dengan gelar akademik dan juga gelar profesi. Dan kritik yang kedua dan ketiga ini berkaitan dengan kekosongan regulasi dan juga terlalu mengeneralisir ya, terlalu mengeneralisir. Tidak ada larangan spesifik, harusnya disebutkan pasal berapa dalam undang-undang ya, dan PP-nya nomor berapa atau Permendikbudristeknya ya, atau surat edaran yang melarang memang menggunakan atau menuliskan sertifikasi di belakang nama. Mestinya harusnya ditulis secara eksplisit ya. Yang dilarang itu kalau mengaku memiliki gelar akademik yang tidak sah. Dia gelar akademik yang nggak sah tapi dituliskan di belakang nama. Atau dia menggunakan gelar profesi ya tetapi dia tidak pernah melakukan pendidikan profesi. Ya, itu yang dilarang. Ya, sehingga penulisan misalnya contohnya XYZ certified ya. Ini bukan pelanggaran hukum. Ya, ini bukan pelanggaran hukum karena dia memang melakukan sertifikasi itu, ikut sertifikasi itu. Ya. Ya. Dia itu bukan pelanggaran hukum selama dia tidak mengklaim itu sebagai gelar akademik. Ini adalah gelar kompetensi ya, sertifikat kompetensi. Ya. Kalau dia mengklaim itu gelar akademik ya baru itu dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Tapi ketika dia menuliskan di dalam biodatanya itu ya gelar akademik ya di belakang nama, tapi dia tambahkan dengan sertifikasi profesi sebagai pendukungnya, tapi tidak di belakang nama, tidak mensejajarkan dengan gelar akademik atau gelar profesi ya, sertifikasi apa yang dia peroleh ya, maka ini bukan pelanggaran hukum dan bukan menyesatkan ya jika memang formatnya benar. Makanya kita harus cek dulu ya, maka istilah atau diksi yang dipakai yang normalisasi yang menyesatkan ya ini saya rasa over generalization ya, terlalu mengeneralisir, terlalu melebihkan ya. Maka karena kita kembalikan pada konteks realitas yang ada saat ini ya, memang beberapa industri global ya, industri itu mewajibkan sertifikasi ya, apakah itu sertifikasi accounting, sertifikasi finance, sertifikasi auditing, IT dan seterusnya. Maka yang menjadi pokok persoalannya ya format penulisannya yang salah. Ya, format penulisannya yang salah, bukan fenomena itu sendiri. Sehingga lebih tepatnya solusinya adalah kita melakukan edukasi mengenai format yang benar seperti apa, ya. Jadi seperti itu, bukan fenomenanya itu sendiri. Jadi kita harus pahami bahwa formatnya itu yang keliru, maka itu aja yang perlu kita lakukan perbaikan, yang kita sosialisasi kepada kalangan akademis ya, akademisi agar tidak menggunakan sertifikasi kompetensi itu sebagai bagian dari semacam seolah-olah menyamakan dengan gelar profesi atau gelar akademik ya. Dan kritik keempat, paradigmanya terlalu berpusat pada BNSP ya, hanya berpusat pada ya BNSP aja, enggak yang lain. Ya, keterbatasan cakupan ya, mengabaikan ekosistem sertifikasi global dan sertifikasi yang lainnya banyak. Kenapa hanya menggunakan
satu contoh itu, ya. Kemudian praktek internasional, ya, dunia profesional menggunakan banyak sertifikasi yang lain, ya, selain kalau praktek internasional misalnya kalau BKP itu bersifat konsultan pasca itu Indonesia. Kalau di negara yang lain misalkan CPA ya, Certified Professional Accountant, ya, dan CPMA Certified Professional Management Accountant, ini juga praktek internasional. Dan standar globalnya apa? Internasional, maka umum memakai akronim setelah nama sebagai bagian dari kredensial profesional. Kalau profesional nggak apa-apa, ya, itu sudah merupakan standar global. Dan kritik kelima dan keenam, pentingnya proporsionalitas. Dan di sini sebetulnya di kritik keenam ini yang penting kita adalah masalah etis. Masalah etis. Bahwa untuk tingkat pelanggaran tidak sebanding. Kan ada kesan kesalahan menempatkan penulisan sertifikasi seolah-olah setara dengan plagiasi, seolah-olah setara dengan pemalsuan gelar atau pemalsuan ijazah, padahal dia ikut dan lulus sertifikasi tersebut, ya, tapi seolah-olah ketika menggunakan gelar sertifikasi kompetensinya, ya, di belakang namanya, seolah-olah itu disejajarkan kesalahan itu dengan pemalsuan gelar, dengan pemalsuan ijazah atau plagiasi. Padahal tingkat pelanggarannya nggak bisa kita beda itu. Ya, kalau menulis sertifikat kompetensi ya di belakang nama itu secara etis, ya, itu persoalan etis, ya. Etika profesi, ya, persoalan etis, bukan tindak pidana. Jadi yang penting, ya, di sini perspektif etis itu yang harus kita kedepankan, kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, ya, kalau itu berkaitan dengan sertifikasi misalnya dari BNSP atau sertifikasi lain yang bukan merupakan organisasi profesi, ya, maka ya tidak kita tidak kita sarankan atau tidak kita minta untuk dimasukkan di belakang nama. Yang di belakang nama tetap harus gelar akademik, ya, dan juga gelar profesi. Yang penting itu kejujuran dalam menulis kredensial, tidak membuat publik mengira itu gelar akademik. Sehingga perlu ada pembedaan yang jelas ya antara academic degree, professional designation, dan juga certificate holder. Kalau certificate holder ya nggak boleh dimasukkan di belakang. Contohnya yang masih sering ya ditulis adalah sertifikasi financial planner, ya. Sertifikasi financial planner itu ya dari lembaga sertifikasi itu, ya. Jadi bukan profesi dan juga bukan gelar akademik. Maka itu tidak kita sarankan untuk ditulis di belakang nama, ya. Dan beberapa juga rekan-rekan kita yang masih menggunakan memasukkan ya sertifikasinya itu di belakang nama, sehingga di belakang nama itu gelarnya banyak sekali. Padahal bukan gelar S1, bukan gelar S2, S3, ya, bukan juga gelar dari organisasi profesi, ya, tetapi di belakang namanya dimasukkan, ya. Itu lembaga-lembaga yang menyelenggarakan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi saja, itu nggak boleh sebetulnya, ya, karena itu berkaitan dengan etis, itu tidak etis itu. Sehingga kita harus jelaskan ya perbedaannya, kategori dan juga format penulisan. Ini yang penting di sini, ya, di pembedaan internasional. Kalau degree misalkan SE, SH, MSI, MM, doktor, ya, PhD, ini di belakang nama dan di depan nama, ini gelar akademik. Dan professional designation, ya, ini ya bisa dimasukkan di belakang nama. Di belakang nama bisa CPA, CPMA, ini memang diatur, ini profesi akuntan publik, profesi akuntan manajemen, ya. Tapi kalau certificates, ya, sertifikat dari short course credential, ya, ada kursus-kursus pendek, kursus-kursus singkat itu dia
apalagi mungkin ya tanpa kursus dia hanya ikut ujian ya, ujian sertifikasi, maka ini sebetulnya bukan gelar akademik yang tidak boleh dimasukkan ya secara etis ya. Ini saya sampaikan tidak boleh secara etis. Jadi yang benar sebetulnya Budi Setiawan SCMM. Kalau mau dimasukkan itu di bawahnya ya, di bawahnya Certified Digital Marketing. Certified-nya apa? Ditulis Digital Marketing BNSP. Jadi nggak ditulis di atasnya, misalnya Budi Setiawan, Digital Marketing dalam kurung BNSP, itu seolah-olah sebagai gelar. Nah, ini kita berikan contoh mana yang benar dan contoh mana yang keliru. Maka tanpa contoh yang konkret ya pembaca ya dibuat takut ya, bukan tercerahkan. Nah, ini sebetulnya bisa mencerahkan. Kritik 9 dan 10 basis empiris dan personal branding. Maka klaim tanpa data, menyesatkan bukti. Kalau kita mengatakan menyesatkan publik, maka perlu ada bukti. Apa buktinya? Publik tersesatkan. Ini dalam analisis akademik, maka kalau kita ingin mengklaim itu ya menyesatkan publik, maka harus berbasis pada data, analisis, ya hukum, ya apa regulasinya, dan juga praktek profesional, ya praktek profesionalnya seperti apa yang seharusnya. Kemudian perbandingan internasional dengan standar global seperti apa, menjelaskan. Itulah kalau kita akan mengklaim bahwa sudah ada menyesatkan publik itu ya, sehingga tidak hanya sekedar klaim tanpa bukti. Kemudian yang kedua, realitas profesional. Kalau kita kembali pada praktek profesional yang ada saat ini, maka di dalam dunia kerja yang modern saat ini, maka personal branding itu penting ya. Maka menulis sertifikasi yang kita miliki, sertifikasi kompetensi, maka itu bagian dari portofolio profesional ya. Maka kalau kita menyamakan ya dengan pemalsuan gelar, maka itu juga tidak tepat. Maka beda jauh dengan pemalsuan gelar. Hanya nanti penulisan dalam sertifikasi itu ya tidak perlu kita masukkan di belakang nama. Ya cukup nanti kita tuliskan di bawahnya certified. Hanya itu yang perlu kita sampaikan ya, kita sosialisasikan atau kita jelaskan kepada publik ya, agar publik tercerahkan. Kemudian kesimpulan ya, menuju literasi kredensial yang tepat ya, maka yang pertama apresiasi substansi. Maka secara substansi ya benar dalam membedakan antara gelar akademik dengan sertifikasi profesional. Ya benar ya, itu sudah dipisahkan ya. Sudah dibedakan antara gelar akademik dengan sertifikasi kompetensi. Tetapi ya dalam melakukan identifikasi ya itu masih ada kelemahan ya, tidak proporsional ya, mengeneralisir fenomena ya, mengabaikan praktek global ya, karena praktek global ya secara umum masih membenarkan untuk yang sertifikasi profesi dan tanpa solusi teknis. Solusinya seperti apa? Maka tadi kita lihat di slide sebelumnya, arah yang tepat, hormati gelar akademik sesuai dengan hukum ya, gunakan sertifikasi secara profesional dan jujur ya, maka terapkan format penulisan yang benar. Maka bagi para akademisi ya, sertifikasi kompetensi yang sudah dimiliki ya, maka itu jangan dimasukkan seolah-olah itu adalah gelar akademik, tapi dimasukkan aja sebagai bagian dari portofolio ya, tidak di belakang nama ya, seolah-olah sebagai gelar akademik. Maka sikap edukasi publik harus fokus pada standar penulisan. Jadi standar penulisannya yang tepat seperti apa, itu saja yang kita, karena sebagian orang ketika sudah selesai mengikuti sertifikasi itu biasanya euforia, senang ya, berlebih-lebihan, kemudian akhirnya memasukkan nama. Itu bukan karena sengaja untuk melakukan kesalahan, karena memang yang bersangkutan juga tidak paham aturan yang berlaku seperti apa. Maka kita edukasi ya agar fokus pada standar penulisan yang benar,
hal semacam itu yang terjadi saat ini ya sebetulnya bukan pelanggaran dari sisi tindak pidana, tetapi pelanggaran dari sisi etis. Nah, sehingga bangun masyarakat yang kaya literasi, bukan menakut-nakuti. Demikian sahabat JP Channel ya, video yang berkaitan dengan fenomena gelar sertifikasi di belakang nama ya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi insight atau menjadi wawasan yang berguna ya dan bermanfaat untuk sahabat JP Channel semuanya ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.